Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Safitri dengan NIM 2348201061. Saya dari kelas 4B Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi teknologi bahan alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Materi pertama, pemilihan bahan. Pemilihan bahan istilah dari taksonomi dikembangkan dari dua kata Yunani, taksi yang berarti pengaturan dan nomia yang berarti distribusi atau metode. Jadi, taksonomi adalah ilmu yang tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme dan semua tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dunia. Langkah-langkah pemilihan bahan sebagai berikut. Pertama, seleksi spesies. Kedua, seleksi usia. Ketiga, seleksi bagian tubuh. Keempat, seleksi lokasi dan musim. Metode. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan yaitu musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, kondisi tanah, yaitu terdiri dari pH, alkalinitas, keberadaan senyawa makro, mikro, dan mineral lainnya, dan mikroorganisme. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan, pengalaman penggunaan turun-temurun, pengujian atau screening. Selanjutnya ada pemanenan. Bahan baku dapat berupa keseluruhan atau bagian tertentu saja dari tanaman seperti daun, batang, akar, umbi, kulit batang, bunga, dan buah, dan bagian lainnya yang disesuaikan pada suatu organisme. Bahan baku harus sehat dan bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, jamur, virus, serangga, dan tanaman lain, atau debu yang mungkin mengandung mineral tertentu. Sumber bahan baku yaitu biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah, yaitu hasil budidaya. Selanjutnya ada penyiapan bahan. Yang pertama, sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan cemaran seperti kotoran dan bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Pembersihan simplisia dari tanah dapat mengurangi jumlah kontaminasi mikroba. Tanaman tinggi misalnya sering sekali terkotori oleh lumut yang sulit dipisahkan, sehingga perlu kecermatan dalam sortasi ataupun biota yang mirip dengannya. Nah, yang kedua ada pengeringan. Pengeringan bisa menggunakan sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan press drying. Yang ketiga ada pengecilan ukuran. Yang pertama bisa menggunakan gunting, pisau, alat penggiling, blender, mortar. Garbling atau sortasi kering. Garbling dilakukan setelah sempitnya kering dan sebelum digunakan untuk membuang kotoran atau material yang tidak dikehendaki atau bagian lain dari tanaman untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan atau pengotor lain. Selanjutnya, pemeriksaan mutu. Identifikasi, taksonomi, analisis terhadap uji farmakognosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Pengujian TDD makro dan mikroskopik. Analisis impuritas organik dan anorganik. Analisa kandungan air dan susu pengeringan. Kadar abu, kadar serat. Komponen yang dapat diekstrak. Pengaktifan substans. Kontaminan, mikroba atau residu. Selanjutnya, ekstraksi. Definisi, ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolis sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya yang mengganggu, baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Klasifikasi. Klasifikasi ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. Nah, ada beberapa metode ekstraksi. Yang pertama, ultrasonik. Yang kedua, microwave. Yang ketiga, dengan X dengan tekanan. Yang keempat, ada sokletasi. Nah, sekian hasil video presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching!